Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Minggu 10 Desember 2023, hari Minggu Advent kedua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca mengatakan ini, kerendahan hati yang sejati bukanlah merendahkan diri sendiri, melainkan tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Kata-kata indah ini kita temukan dalam diri Yohanes Pembaptis. Paling tidak yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Injil menampilkan pada kita kisah hidup Yohanes Pembaptis. Ia seorang pemberita Injil yang penampilannya sederhana, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makan belalang dan madu hutan. Tapi ia tetap berani menyuarakan suara kenabian. Dengan suaranya yang lantang, ia menyerukan pertobatan dan mengingatkan kepada semua bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Melalui pemberitaannya, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem bertobat dan dibaptis. Yohanes Pembaptis disebut sebagai pembuka jalan bagi Kristus. Meski demikian, ia sama sekali tidak merasa diri sebagai orang penting dan berpengaruh. Kalau Yohanes mau sebenarnya, ia bisa membanggakan diri, menyombongkan diri atas keberhasilan dan kebenarannya. Namun ia tidak memilih cara itu. Itu bukan tujuan hidupnya. Bukan dirinya yang ingin dikenal. Ia justru mengembalikan popularitas dan kemegahan itu kepada Kristus. Dengan jujur ia mengatakan bahwa Kristus itu lebih mulia, sampai membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Inilah pernyataan yang luar biasa. Membuka tali kasut adalah tugas seorang hamba. Dalam hal ini Yohanes Pembaptis menempatkan diri lebih rendah dari seorang hamba yang terendah sekalipun di hadapan Kristus. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa ternyata Yohanes Pembaptis tidak hanya sederhana dalam penampilannya, tapi rendah hati dalam pelayanan. Yohanes tahu diri bahwa dia bukan tokoh utama yang dituju, melainkan hanya utusan yang mendahului kedatangan seorang tokoh yang utama, yakni Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya jauh di bawah dia. Ingat kata-kata indahnya, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik lewat kisah Yohanes yang luar biasa dalam minggu Advent kedua ini? Hidup dan pelayanan itu butuh sikap rendah hati.
Kita harus jujur bahwa dalam pelayanan kita sering lupa bahwa sesungguhnya kita hanyalah utusan Allah. Kita seharusnya menunjukkan kepada orang lain siapakah Yesus sesungguhnya, yakni juru selamat. Tapi sering bukan Yesus yang ditonjolkan dari diri kita. Kita sibuk mencari popularitas. Kita sibuk mencari pujian. Sering kita mengatakan, ini semua karena saya. Gereja ini maju, berkembang karena saya. Dulu kami seperti ini dan itu. Kamilah yang membuat gereja ini. Kamilah yang melakukan semuanya. Hari ini kita diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar, yakni jalan kerendahan hati. Kita ditantang oleh penginjil untuk menghidupi semangat kesederhanaan Yesus. Kerendahan hati Yesus dalam Yohanes dalam diri kita. Kita diingatkan betapa pentingnya semua pelayanan kita hendaknya didasari oleh semangat kerendahan hati. Dan Yohanes telah menunjukkan itu. Semoga kisah hidup Yohanes menginspirasi kita untuk semakin rendah hati dalam hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.